Kalau kau seorang pendeta lalu menjelekkan gereja lain dan ngomongin gereja lain, masa ada gereja begini-begini? Saya beri nama kau pendeta yang pikirannya tidak waras. Alkitab saya bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Tapi ada banyak gereja suka menyerang gereja lain. Karena gerejanya kebaktian bunyi musiknya gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Kalau gereja satu menyerang gereja lain, saya beri nama orang-orang itu berpikiran tidak waras. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik dengan judul Pendeta yang Tidak Waras ala Pendeta Gilbert Lumoindong. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumoindong berikut ini. Kalau kau seorang pendeta lalu menjelekkan gereja lain dan ngomongin gereja lain, masa ada gereja begini-begini? Saya beri nama kau pendeta yang pikirannya tidak waras. Ada nggak pastor yang pikiran tidak waras? Ada. Alkitab saya bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Tapi ada banyak gereja suka menyerang gereja lain. Hanya karena gereja satu tepuk tangan. Apa itu gereja? Pakai bahasa-bahasa yang lama-lama entar baru, lama-lama entar baru. Gereja satu senang menyerang gereja yang lain. Hanya karena di gereja itu kalau penyembahan ada yang angkat tangan. Kenapa mesti angkat tangan? Tidak ada tentara bawa senjata, kenapa diangkat tangan? Tapi sebaliknya ada gereja-gereja yang kalau menyanyi, ini nih bulu kuduk nih, goosebump. Karena gerejanya kebaktian bunyi musiknya gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Kalau gereja satu menyerang gereja lain, saya beri nama orang-orang itu berpikiran tidak waras. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan pernyataan singkat dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Beliau memulai pernyataannya dengan sangat tegas. Pendeta yang suka menjelekkan atau ngomongin gereja lain adalah pendeta yang pikirannya tidak waras. Saya setuju dan sependapat. Kalau memang orientasi, sasaran, dan tujuan dari oknum pendeta tertentu menjelek-jelekan atau menggosipkan, ngomongin gereja lain, termasuk juga pendeta-pendeta lain, menurut saya, apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong ada benarnya juga. Pendeta yang demikian adalah pendeta yang pikirannya tidak waras. Kenapa? Beliau memberikan argumentasi karena Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Artinya, bukan saling serang, saling ngomongin, saling menjelekkan antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain, antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Karena kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sesama kita, gereja Tuhan, adalah sesama tubuh Kristus, di mana memiliki keunikan dan perbedaan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Tetapi ada hal yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Ketika orientasi, sasaran, dan tujuan yang dimaksud adalah mengkritisi gereja lain atau mengkritisi doktrin, ajaran
dari pendeta tertentu yang notabene sudah jelas-jelas salah dan keliru. Saya pikir sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai sesama gereja Tuhan, sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama rekan hamba Tuhan, pendeta, pastor, pendatua gembala, kita harus memiliki peran dan fungsi untuk saling mengingatkan, didasari dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar, fokus peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, fisik dengan fisik, tidak. Tetapi bagaimana kita hadir sebagai berkat bagi sesama kita, termasuk sesama pendeta, termasuk juga sesama gereja, antar denominasi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, menurut yang dimengerti, dipahami oleh hambanya pendeta Gilbert Lumaindo, ada banyak gereja yang suka menyerang gereja lain hanya karena gereja satu tepuk tangan, hanya karena gereja pakai bahasa lama-lama, entar baru juga. Gereja satu senang menyerang gereja yang lain. Saudara dikasih Tuhan, kalau terkait dengan ulasan pendeta Gilbert Lumaindo, yang mana ada gereja bertepuk tangan, menurut saya tidak ada yang salah dengan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 47 ayat 2, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kalau kita mengekspresikan sukacita kita, kebahagiaan kita kepada Tuhan melalui tepuk tangan, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi memang perlu kita disadarkan dan diingatkan. Jangan sampai kita buat gereja itu seperti night club. Kelihatannya hanya mengumbar emosi. Tidak lagi melihat, memperhatikan kesucian, kesakralan ibadah itu. Jangan jadi keterlaluan, tidak ada kontrol sama sekali. Jangan sampai kita buat seperti riuhnya pasar yang tidak tertib, karena salah satu fungsi Roh Kudus membuat hidup kita menjadi tertib. Bahkan salah satu dari 9 rasa buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Tetapi terkait dengan bahasa lama-lama ntar juga baru, barangkali yang dimaksud oleh hambanya pendeta Gilbert Lumaindo terkait dengan bahasa roh. Saya terus terang meyakini, mempercayai sampai sekarang masih ada bahasa roh. Tetapi jangan lupa, bahasa roh itu tidak boleh kata demi kata, kalimat demi kalimat diajarkan seseorang kepada orang lain. Kalau mengajarkan doktrin ajaran terkait dengan bahasa roh, diajarkan, silahkan. Tapi kalau sampai masuk kepada prakteknya, kata demi kata diajarkan, saya pikir kita sudah melampaui peran dan tugas Roh Kudus yang mengaruniakan karunia kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendakinya. Dan kita harus kritis juga. Benarkah bahasa roh yang sedang tersebar saat ini di dalam gereja-gereja Tuhan? Yang saya perhatikan, saya dengarkan itu ada disebutkan sikil lama-lama, sikil lama-lama, lama-lama, sikil lama-lama, sikil lama-lama, sikil lama-lama. Memang ada yang plesetkan sandal lama, sandal lama. Kenapa lagi mencari sandal lama? Sudah sandal baru sekarang, bahkan sepatu baru. Ada yang meledek demikian. Tapi perlu kita cek dan recheck. Apakah yang sedang kita ucapkan itu, yang sedang kita katakan itu dari Roh Kudus, perlu kita cek secara hati-hati. Bukan berarti kita jadi anti bahasa roh, tapi harus benar-benar jeli dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Dan saya tidak sependapat kalau ada orang berkata, karunia menjadi penentu kedewasaan rohani seseorang. Sekalipun karunia itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi yang lebih dominan, yang saya pantau, perhatikan, eksplorasi dan teliti dari Alkitab,
yang menentukan kualitas kita secara rohani adalah buah roh. Bagaimana kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu mewarnai setiap sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan kritikan hambanya Pendeta Gilbert Lumendong, di mana beliau menyebutkan orang yang suka menjelekkan, ngomongin gereja lain adalah orang atau pendeta yang pikirannya tidak waras. Terkait dengan penyembahan misalnya, saya pikir ketika kita menyembah kepada Tuhan, rasa hormat, rasa takjub kita kepada Tuhan harus menjadi yang dominan dan terutama. Barang siapa menyembah Bapa, biarlah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau terkait dengan seseorang itu angkat tangan, kenapa mesti angkat tangan? Kalau ada pendeta lain atau gereja lain yang mengkritik tentang angkat tangan, itu ekspresi kita dalam menyembah Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak suka tepuk tangan, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong. Tidak ada tentara bawa senjata, kenapa dia angkat tangan? Ya kalau ada yang sampai ngomong demikian memang keterlaluan. Kita mengangkat tangan, kita bertepuk tangan, itu adalah bentuk ekspresi kekaguman, ketakjuban kita kepada Allah yang akbar dan besar, Allah yang agung, kudus, dan mulia. Tetapi sebaliknya ada gereja-gereja kalau menyanyi, itu dicontohkan oleh beliau, bulu kuduk pun berdiri. Itu bukan gereja, itu kuburan. Nah, dalam hal inilah saya sangat tidak sependapat dengan Pendeta Gilbert Lumendong. Beliau sebelumnya berkata, pendeta yang suka menjelekkan, ngomongin gereja lain, pikirannya tidak waras. Dalam hal ini mohon maaf, Pak Pendeta Gilbert Lumendong yang saya hormati dalam Tuhan. Ketika Bapak Pendeta berkata, tetapi sebaliknya ada gereja-gereja kalau menyanyi, itulah saya kurang tepat untuk mencontohkan. Itu bukan gereja, itu kuburan. Bulu kuduk berdiri. Di sini juga Pendeta Gilbert Lumendong sedang menjelekkan dan ngomongin, mengata-ngatai gereja lain. Dalam hal ini saya tidak setuju, tidak sependapat dengan Pendeta Gilbert Lumendong. Beliau mau menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan masalah baru. Beliau memberikan masukan, kritikan kepada pendeta yang pikirannya tidak waras karena suka menjelekkan, ngomongin gereja lain. Tapi beliau sendiri ternyata terjebak juga untuk menjelekkan dan ngomongin gereja lain. Mohon maaf, dalam konteks ini saya mengkritik Pendeta Gilbert Lumendong. Bahkan beliau mengambil kesimpulan kembali, kalau gereja satu menyerang gereja lain, saya beri nama, orang-orang itu berpikiran tidak waras. Padahal beberapa detik sebelumnya beliau berkata sesuatu yang menjelekkan gereja lain. Jadi dalam konteks ini saya melihat Pendeta Gilbert Lumendong menerapkan standar ganda. Di satu sisi beliau mengkritik pendeta yang suka menjelekkan, ngomongin gereja lain, pikirannya tidak waras. Dalam hal ini mohon maaf, Bapak mengkritisi pendeta yang suka menjelekkan gereja atau pendeta lain. Bapak juga sedang mengata-ngatai gereja lain. Janganlah kita mengucapkan sesuatu, ingin memperbaiki sesuatu, ingin memberikan masukan, kritikan dan nasihat tentang sesuatu, tapi kita sendiri pun turut melakukan hal yang sama. Saya pikir saya tidak berpanjang lebar, kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenarannya. Amin.